Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sukri di channel saya. Di sini pagi ini saya akan mengajak teman-teman belajar mengkaji kitab Sahih Bukhari Muslim. Penerbitnya penerbit Jabal. Di sini saya akan membacakan hadis-hadis bab masjid dan tempat sholat. Hadis Abi Zarin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu qala al masjidul haram qultu thumma ayyu qala al masjidul aqsa qultu kam bainahuma qala arba'una sanah wa aynama adrakat salat fasalli fahuwa masjidun. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, katanya aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama diasaskan di atas muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Masjidil Haram. Dan aku bertanya lagi setelah itu, masjid mana wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Masjidil Aqsa. Selanjutnya bertanya lagi Abu Dzar kepada Rasulullah, berapa lamakah beda waktu di antara keduanya? Nabi SAW menjawab 40 tahun. Walaupun begitu, di mana saja kamu berada apabila tiba waktu sholat, dirikanlah sholat karena di situ juga merupakan masjid. Jadi teman-teman sekalian, masjid yang pertama diasaskan di atas muka bumi ini Masjidil Haram. Dan yang kedua yaitu Masjidil Aqsa. Namun dimanapun kita berada apabila tiba waktu sholat, maka dirikanlah sholat. Hadits Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila kulli ahmar wa aswad wa ukhillat liya الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang pertama, semua nabi sebelumku hanya diutuskan khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Yang kedua, dihalalkan untukku harta rampasan perang, sedangkan hal itu tidak pernah dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Dan yang ketiga, disediakan untukku bumi yang subur lagi suci sebagai tempat untuk sujud sholat. Maka siapapun yang apabila tiba waktu sholat, walau di mana saja dia berada, hendaklah dia mengerjakan sholat.
Yang keempat, aku juga diberikan pertolongan agar dapat menakutkan musuh dari jarak perjalanan selama 1 bulan. Dan yang kelima, aku juga diberikan hak untuk memberi syafaat. Itulah 5 perkara yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkannya. Namun Nabi Muhammad SAW mendapatkannya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberikan syafaat. Nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkannya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya'i bisitti u'titu jawami al-kalim wa nusirtu birru'bi wa ukhillat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida wa ursiltu ilal khalqi kaffa wa khutima biyan nabiyyun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku diberikan 6 kelebihan dibanding nabi-nabi lain. Aku diberi kata-kata yang ringkas tetapi mengandung arti yang banyak, yaitu Al-Quran dan hadis. Aku diberi pertolongan dengan cara dapat menakutkan musuh. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan dijadikan kepadaku bumi yang suci sebagai tempat sujud. Aku juga diutuskan kepada seluruh makhluk dan aku adalah sebagai penutup bagi seluruh para nabi. Jadi tadi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, itu ada 5 perkara yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkannya. Sedangkan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, itu Nabi diberikan 6 kelebihan dibandingkan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fanazala fi ulwil Madinah fi hayyi yuqalu lahum Banu Amrin ibni Aufin فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ النبي النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمانه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول كان فيه نخل وقبور المشركين وخربوا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع وبقبور مشركين فنبثت وبالخراب فسويت. قال فصفوا النخل كبرة وجعلوا عدادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولوا اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Nabi singgah di kawasan yang agak tinggi di kota Madinah, yaitu sebuah tempat yang bernama Bani Amru bin Auf. Nabi tinggal bersama mereka selama 14 malam. Kemudian Nabi menyuruh supaya memanggil pemimpin Bani Najjar. Lalu mereka pun datang membawa pedang masing-masing.
Beliau berkata lagi, aku seolah-olah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas untanya, manakala Abu Bakar berada di belakang Nabi, sementara pemimpin Bani Najjar mengelilingi Nabi. Nabi membiarkan saja unta Nabi itu membawanya hingga Nabi tiba di halaman rumah milik Abu Ayyub. Beliau berkata lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam solat di mana saja bila tiba waktu solat. Nabi solat di dalam kawasan pemeliharaan kambing. Kemudian Nabi memerintahkan supaya dirikan sebuah masjid. Beliau berkata lagi, lalu Nabi menyuruh memanggil pemimpin Bani Najjar itu. Mereka pun datang, lalu Nabi berkata, wahai Bani Najjar, nyatakan harga kebunmu ini kepadaku. Lalu mereka menjawab, tidak, demi Allah, kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah. Lalu Anas berkata, sepengetahuanku dalam kebun ini terdapat pohon kurma, kuburan orang-orang musyrikin dan runtuhan bangunan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya memotong pohon kurma, membongkar kubur orang-orang musyrikin dan meratakan runtuhan bangunan. Beliau berkata lagi, lalu mereka menjadikan pohon kurma tersebut sebagai arah kiblat dan sebuah batu besar sebagai bahu pintu gerbang. Beliau berkata lagi, mereka melakukan pekerjaan berat itu sambil mengalunkan syair dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersama mereka. Mereka bersyair, ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan yang lebih baik melainkan kebaikan akhirat. Bantulah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Ini dikisahkan Nabi dikisahkan Nabi membiarkan untanya membawa Nabi sehingga Nabi tiba di kawasan pemeliharaan kambing. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membangun masjid. Nabi ingin membeli namun tidak dijual oleh Bani Najjar karena dia menjual tidak kepada manusia kecuali kepada Allah. Jadi maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin membeli kebunnya, tapi dia tidak mau menjual kecuali kepada Allah. Makanya tanahnya itu tidak mau dijualnya kepada Nabi, tapi dijualnya kepada Allah. Jadi singkatnya kebunnya itu gratis karena Allah yang membeli. Kalau udah Allah yang membeli, nggak ada dibayar, gratis karena Allah yang punya semua alam semesta ini. Hadisul Bara radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitil Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Taqaddama wa bainahuma makhalafatun fil lafzi. Diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan sebelum turunnya ayat yang berisi perintah menghadap ke Ka'bah. Surat Al-Baqarah ayat 144, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya Masjidil Haram. Ada perbedaan lafaz antara hadis ini dengan hadis sebelumnya yang isinya sama. Jadi perbedaan hadis itu tapi isinya sama. Sama seperti tadi diriwayatkan dari Jabir, itu ada 5 perkara yang tidak pernah didapatkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan dari Abu Hurairah itu ada 6 kelebihan, 6 perkara yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi yang lain. Hadits Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibata wa umma Salamah zakarata kanisatan ra'aynaha bil khabashati fiha tasawir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah menyebut tentang sebuah gereja yang pernah kami lihat di Habsyah, yang penuh dengan gambar-gambar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mereka mempunyai kebiasaan apabila ada salah seorang lelaki yang soleh dari kalangan mereka meninggal dunia, maka mereka akan mendirikan sebuah gereja di atas kuburnya dan mereka juga membuat beberapa gambar. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Nauzubillahi min zalik, summa nauzubillahi min zalik. حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang sakit yang menyebabkan Nabi tidak bisa bangun. Nabi pernah bersabda, Allah telah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aisyah berkata, jika tidak karena sabda Nabi tersebut, pasti makam Rasulullah SAW juga dijadikan masjid karena mereka tidak takut untuk menjadikan makam Nabi sebagai masjid. Nauzubillah min zalik. Jadi kaum Yahudi ini, Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai tempat ibadah. Jadi kalau ada Nabi yang meninggal, itu jadikan tempat ibadah bagi mereka. Nauzubillah min zalik. Mungkin sampai sini saja teman-teman kajian kita pada pagi hari ini, bab tentang masjid dan sholat. Nanti akan kita lanjutkan kembali esok hari, karena banyak ini tentang hadis-hadis tentang masjid dan tentang tempat sholat. Yang intinya hadis ini dimanapun kita berada, kalau udah waktunya sholat, berhenti dan dirikan sholat. Karena hadis-hadis ini menyatakan dimanapun kita berada, dimanapun kita menjalankan aktivitas, kalau sudah waktunya sholat, kita berhenti dan dirikan sholat. Itu hadis-hadis yang kita baca tadi. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita, teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya bacakan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan semoga sebagai pedoman kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu, dan untuk kaum laki-laki agar melaksanakan sholat di masjid terdekat, dimanapun masjid, jadikanlah sholat untuk kaum laki-laki berjamaah. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.